Mulai perjalanan wakaf bersama Sahabat Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Ari. Agus di podcast Sahabat Berbagi episode 5. Episode 5. Gus, kita sekarang gak sendirian ya? Bapak siapa? Bapak dari mana ya Pak? Mohon maaf. Lu kurang ajar lu. Tamu dikerjain. Ya itulah, di hari Jumat yang spesial di Ramadan, kita ibadah serius, tapi bercanda juga harus serius. Iya. Dan teman-teman nih, Sahabat Berbaginya podcast kita kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita pingin sharing juga ke teman-teman semua bahwa Sahabat Berbagi itu nggak sendirian. Ya. Kan kita ngomongin kemarin wakaf gotong royong. Betul. Nah sekarang kita punya mitra yang luar biasa, bagian dari kerjasama kita, dan itu juga menandakan bahwa gini deh, kalau kita bicara wakaf, kita tuh nggak sembarangan milih partner. Iya. Gitu. Jadi sekarang waktunya Gus kita perkenalkan siapakah tamu misterius kita. Hari spesial karena sudah ada partner Sahabat Berbagi dan Aku Berbagi, yaitu dari Dompet Duafa sudah hadir Bang Bobi Manulang. Yes. Beliau adalah General Manager Wakaf. Nah, kenapa Sahabat Berbagi dan Aku Berbagi ini memilih Dompet Duafa? Karena kita harus pastikan partner kita tuh kredibel, Betul. accountable. Supaya apa? Supaya dana yang disalurkan dari produk kita ini benar-benar tersalurkan kepada mereka yang profesional. Betul. Ya. Jadi kita ngomong kosong, ini kan amanah gitu. Yap. Dan kalau kita pingin menyalurkan amanah, kita harus pilih institusi yang sudah punya kredibilitas amanahnya juga. Iya. Dompet Duafa. Nggak abal-abal loh. Sekarang kan banyak sekali loh Yes. platform yang bikin aplikasi kemudian menarik dana tapi nggak jelas nih dananya kemana kan gitu kan. Nah, Gus, gue inget banget dulu tahun 93 ya, 93 itu Dompet Duafa waktu itu pernah lah ada bencana nasional gitu ya kalau nggak salah, terus ada dana di sana, gue ikutan nyumbang kalau nggak salah itu cuman berapa gitu, gue 25.000 atau berapa, tapi nama gue ada di koran waktu itu tuh. Oke, Di ada Harian list Republika ya gitu. gitu ya atas Kemudian nama dari siapa. situ Dompet Duafa berkembang terus dengan katakanlah kegiatan sosial mereka sampai sekarang. Waduh, kalau ngomongin asetnya Dompet Duafa serem bos. Serem dalam arti positif ya. Iya. Jadi sekarang kita langsung ajak obrol aja ya, Bang Bobi. Bang Bobi, cerita dikit dong. Sekarang Dompet Duafa lagi sibuk ngapain nih bulan Ramadan? Ya, di bulan suci Ramadan ini wakaf yang dikelola oleh Dompet Duafa, kita mencoba mendekatkan diri kepada isu-isu dan manfaat kemanusiaan. Jadi kalau sebelumnya kita coba mengkampen wakaf untuk pengembangan properti aset umat, seperti rumah sakit, sekolah. Tapi hari ini kita coba memunculkan awareness untuk wakaf-wakaf yang sifatnya isu kemanusiaan. Apa itu? Wakaf untuk ambulan di daerah terpencil, wakaf untuk kendaraan dakwah dai-dai pedalaman, wakaf untuk sumur-sumur di daerah kekeringan di pelosok negeri, misalkan gitu. Masih ada kekeringannya? Masih ada. Masih ada. Jadi di NTT itu kita ada program air untuk kehidupan. Jadi pengadaan pompa, terus kemudian penggalian sumur artesis sampai ke piping untuk distribusi. Kita coba kolek dari dana masyarakat berbasis wakaf. Ini menarik Gus. Tadi Bang Bobi bilang selama ini atau kemarin fokusnya ke aset apa tadi sebutnya? Pengembangan aset. Pengembangan aset umat, ya. Aset umat. Jadi saya udah pernah datang nih, saya cerita juga waktu itu saya pernah datang ke Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa di Ciputat, lurus dikit arah Parung tuh. Betul. Itu luar biasa. Jadi bahkan di belakangnya juga ada katakanlah donasi atau wakaf juga dari Qatar ya waktu itu ya. Jadi apa yang kita lakukan diapresiasi oleh NGO luar negeri, Qatar Charity dalam hal ini, mereka memberikan bantuan langsung dalam bentuk pembangunan unit instalasi fasilitas kesehatan untuk ibu dan anak. Untuk ibu dan anak. Senilai 12 miliar. 12 miliar. Alhamdulillah. Jadi teman-teman itu rumah sakit besar. Rumah sehat nyebutnya. Sehat. Itu rumah sehat besar dan luar biasa. Dan kalau teman-teman masuk itu kelihatan sekali hasil wakaf. Betul. Karena di setiap ruangan, misalnya ada ruangan IGD, itu nanti ada plang tuh, ada nama-nama. Oke, itu adalah si wakif ya, pemberi wakifnya. Si wakif. Nanti setiap ruangan kita jalan kemanapun, ruangan anak kecil lah apa, itu selalu ada yang kayak gitu. Jadi ya kita katakanlah
waktu itu saya tamu dan teman-teman juga dari Aku Berbagi datang ya langsung lihat, oh ini nih hasilnya seperti itu yang kita salurkan misalnya gitu. Jadi buat teman-teman jadi penting bahwa oke, gue wakaf gitu. Disalurinnya kemana? Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa. Belum lagi ada lagi yang ini yang edukasi yang sekolah. Ada Khadijah Learning Center, ada Smart Excellencia. Ya, kita sudah hari ini punya 3 sekolah dan juga punya 2 kampus vocational training seperti itu. Itu secara infrastruktur sebenarnya sudah 100%. Sudah 100% dan sudah operasional ya. Saya mau nostalgia dikit. Jadi kebetulan di Aku Berbagi itu kemudian dalam konteks kerjasama kita dengan Dompet Duafa, kita sudah pernah punya pengalaman menyalurkan beberapa amanat dari wakif kita dalam bentuk wakaf. Salah satunya ini Bang Ubi, adalah almarhum. Waktu itu Masjid Smart Excellencia di Cibinong. Iya, Smart Cibinong. Itu juga tiangnya itu nanti ada namanya tuh. Saya lupa kalau nggak salah namanya almarhum Joko Stiono ya. Joko Stiono. Ada, dia salah satu wakif. Jadi ini menarik Bang Bobi karena kita tuh dari dulu ngomongin di Sahabat Berbagi ini kita ngomongin soal wakaf gotong royong. Nah, kalau masjid yang megah itu udah pasti itu nggak berdiri dari wakafnya almarhum Bapak Joko Stiono aja enggak. Jadi di tiangnya itu banyak nama-nama para wakif. Itu adalah apa ya? Konteksnya itu adalah contoh real bagaimana wakaf gotong royong. Beliau salah satu wakif di sana tapi ya mungkin jadi satu tiang kali ya. Tapi itu masjid luar biasa megah banget dan hasilnya gotong royong para wakif semua, Gus. Ya betul. Nah ini menarik nih kan biasa kita suka ngomong tentang wakaf. Yang kita kan sok tahu ya. Nah sekarang dari pakarnya nih, gimana sih sebenarnya konsep wakaf gotong royong itu seperti apa sih Bang Bobi? Wakaf gotong royong itu sebetulnya kalau dulu kita launch-nya itu dengan terminologi patungan wakaf. Patungan wakaf ini sebetulnya dalam payung gerakan 1 juta wakif. Berarti episode yang lalu jangan-jangan nyontek kita ya. Kita bilang wakaf ngajakin patungan. Waduh. Ini gak nyontek tapi nyambung loh. Tapi nyambung karena niat baik itu connected. Jadi Dompet Duafa itu ingin sekali dengan berbagai mitra kita yang hari ini kita kolaborasikan itu mencapai 1 juta wakif loyal yang dia setiap bulannya mau berwakaf minimal 10.000 saja. Coba bayangkan uang 10.000 hari ini berarti tidak sih buat kita ini ya. Dibawa ke mall aja kita udah nggak pede tuh bisa beli apa uang 10.000. Parkir udah habis. Iya. Tapi bayangkan kalau 10.000 itu didonasikan oleh 1 juta orang setiap bulan. Berapa itu potensinya? 10 miliar. Nah, jadi jangan remehkan uang 10.000 kalau ini menjadi sebuah kemampuan yang eksponensial gitu ya, diikuti oleh banyak orang, maka dia akan memiliki potensi sangat besar. Dompet Duafa typically itu kalau misalkan bangun satu rumah sakit, itu butuh dana 30 miliar. Artinya dengan 10.000 istiqomah 3 bulan aja. Jadi tuh Pak satu rumah sakit gitu kan. Iya, betul. Bayangkan 1 tahun bisa bikin 4 rumah sakit. Kita bantu Gus 10.000. Kita kan 50.000. Kita 50.000, tetapi manfaatnya jauh lebih besar lagi. Contoh-contoh yang real. Tapi maksudnya apa ya? Gue seneng sih ngobrol sama Bang Bobi sini. Maksudnya teman-teman bisa langsung lihat sendiri bahwa tadi 10.000 istiqomah 3 bulan 30 miliar tuh jadi rumah sakit. Nah, itulah kenapa jadi jangan ragu-ragu. Kenapa jangan ragu-ragu? Kalau pakai Sahabat Berbagi, Aku Berbagi segala, Dompet Duafa ada di dalamnya. Dan artinya kalau kita ngomong konsep wakaf, kita selalu kadang-kadang sama teman-teman ngobrol wakaf itu adalah berkelanjutan. Ini adalah pahala yang sustain. Kemudian asetnya itu balik lagi ke Dompet Duafa. Mau mulai dari wakaf produktif, macam-macam lah. Itu dengan kata lain kan selama rumah sehat itu beroperasional, ada operasionalnya, pahalanya terus mengalir. Betul. Dan zaman perang pun rumah sakit nggak boleh dibom. Betul. Bahkan malah tambah memberikan manfaat. Jadi yang belum orang pahami ya, artinya ini juga bisa memotivasi di Dompet Duafa itu dibudayakan agar setiap penerima manfaat, apakah mereka yatim-yatim yang bersekolah gratis di sekolah Dede, apakah dia pasien-pasien duafa yang dirawat di rumah sakit Dede, dibiasakan setiap pagi itu dalam apel pagi itu membacakan doa khusus untuk para wakif, para donatur. Kita tahu sendiri kan,
Kalau orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang papa itu kan doanya paling makbul, paling diijabah. Jadi kita tadi kalau misalkan tadi Pak Joko itu didoakan di setiap Jumat, di setiap sholat 5 waktu anak-anak yang bersekolah di sana, bayangkan tanpa harus kita suruh doa, pahala itu akan mengalir, kebaikan itu akan terus mengalir. Jadi salah satu bentuk penghargaan pertama adalah kita menampilkan atau memasang pelang atas nama donatur kami. Yang kedua, kita selalu menitipkan kepada para pengelola aset-aset wakaf untuk selalu mendoakan para wakif. Gitu kan, seperti itu. Jadi memang yang kita kerjakan di dunia itu ternyata berimplikasi dengan apa yang akan kita terima di alam kubur dan di akhirat nanti gitu, insya Allah. Dan itu memang menjadi komitmen kita untuk senantiasa menyambungkan gitu ya, menyambungkan apa yang sudah kita terima amanahnya kepada para donatur yang memang sudah pergi mendahului kita. Iya, ini luar biasa nih, bulan baik hari baik seperti biasa. Dan ini kita omonginnya, kita bercanda mulu sih, tapi bercanda yang baik-baik gitu ya. Yang penting hasilnya juga bermanfaat dunia akhirat loh. Gus, episode lalu kita sempat nyinggung salah satu sahabat kita, sahabat berbagi, udah ada yang mendahului kita ya. Itu kalau nggak salah ke dompet duafa juga. Betul. Pak Fahrudin di akhir Maret ya, beliau meninggal dunia dan sudah meniatkan wakafnya itu untuk dompet duafa. Nah pertanyaannya ya sekarang ya, ini nggak cuma Pak Fahrudin nih. Dari yang sudah sekian banyak memberikan dana asuransi ini ya, manfaat asuransi wakaf ini kepada Dede, ini sudah teralokasi di mana aja ya? Pak Bobi? Kita sudah teralokasi di 3 aset wakaf kami. Jadi dari 9 donatur yang sudah mendahului kita itu sudah kami salurkan kepada Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Rumah Sakit Hasyim Asy'ari yang di Jombang. Ya, itu dengan Tebu Ireng. Nah, itu juga. Itu kan rumah sakit di lingkungan pesantren Tebu Ireng. Ya, di lingkungan Tebu Ireng, dan santri-santri di sana juga kita coba ajak untuk punya kedekatan emosional dengan aset wakaf ini. Termasuk tadi santri-santri diminta untuk selalu mendoakan di setiap kesempatan atas kebaikan para donatur, para wakif. Doain santri. Ya. Yang kedua masjid Al-Majid yang juga ada di Lampung dan masjid yang di Smart Cibinong. Jadi di 3 aset itu kita sudah alokasikan dari penerima manfaat. Jadi Gus, yang mau saya garis bawahin nih Gus, mumpung ada Bang Bobi di sini. Di situ tanahnya diwakafin, dompet duafanya masuk, kemudian lagi ada donatur dan wakif yang lain masuk. Jadi beneran gotong royong itu. Betul. Jadi maksudnya teman-teman jangan underestimate atau jangan remehkan gotong royong gitu di wakaf. Benar, dan gak perlu ragu-ragu lagi, sudah clear bahwa yang kita buat sekarang aplikasi Sahabat Berbagi ini untuk mendukung yang namanya wakaf gotong royong. Betul. Didukung juga dengan partner yang kredibel dan akuntabel. Yes. Ya kan? Hanya dengan 50.000 tetapi dapat manfaat yang besar dan semua tersalurkan. Iya, dan kalau mau nyalurin misalnya mau pilih dompet duafa, klik aja dompet duafa, lihat ada apa aja. Gila lah kalau ngomongin si bos. Dan dia adalah general manajernya. Ngurusin wakaf gitu. Sekarang kurang apa lagi gitu ya teman-teman ya. Nah. Bekerja ibadah gitu. Iya, betul. Oke, nah mungkin ini terakhir kali ya. Ya. Ini insya Allah 5 atau 6 hari lagi Idul Fitri. Nah kira-kira dari Bang Bobi sendiri harapannya atau mungkin disampaikan kepada para sahabat berbagi ini. Ini kira-kira apa nih? Ya terus terang memang di 10 malam terakhir ini kan seperti kita ketahui memang Allah memberikan fadilah yang begitu besar ya di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Di mana kalau kita pas melakukan kebajikan, amal soleh di malam-malam itu, maka kita akan dilipat gandakan bahkan lebih baik dari 1000 bulan ibadah kita. Jadi kita pengen menyampaikan kepada masyarakat gitu ya, agar jangan ragu-ragu untuk beramal soleh, karena wakaf itu milik semua orang. Kalau sebelumnya dulu wakaf itu identik dengan ibadahnya kalangan the have, kalangan orang-orang kaya saja. Wakaf zaman now. Iya. Bukan karena mampu, karena mau. Ya, sekarang dengan konsep gotong royong, patungan wakaf, maka kemampuan finansial kita yang terbatas pun bisa mengerjakan itu. Gitu kan? Kalau dulu kan dengan cara lelang ya, ada orang pengen bikin masjid, dilelang pintunya 2 juta, 3 juta. Tentu nggak semua segmen masyarakat mampu. Dulu nggak bisa ikut Gus, cuman gue doang. 50.000 loh. Sekarang kalau ada aplikasi, ada platform, ada perusahaan yang menggalang program penghimpunan dengan cara gotong royong, dengan cara patungan wakaf, tentu ini menjadi suatu hal yang lebih
lebih mungkin untuk kita lakukan apapun, berapapun kemampuan kita. Ya 10.000 aja bisa jadi rumah sakit kan. Gitu. Dan ini kalau secara rutin, gua rasa akan cocok dengan ini ya tagline kita nih, perjalanan wakaf. Perjalanan wakaf. Kan perjalanan wakaf. Jadi wakaf. artinya sudah komplit dengan aplikasi Sahabat Berbagi. Ya. Dompet Duafa, setiap kalian sudah, teman-teman semuanya bisa mulai perjalanan wakaf. Nah, dari 50.000 Betul. dengan program-program yang sudah kredibel, udah pasti ya sudah. Ya. Jadi memang harus dijadikan sebagai tema hidup karena kan dengan 10.000 insya Allah lah sampai akhir ayat kita mungkin kita masih diberikan rezeki lah. Insya Allah. Kita sanggup. Jadi jadikan wakaf itu sebagai sebuah habit, sebagai sebuah ibadah. Karena kalau di Mesir itu orang sudah pernah bilang jangan pernah kalian mati sebelum kalian wakaf gitu. Oke. Teman-teman, mati bisa datang kapan saja. Waspadalah. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Langsung buka kalian punya HP, di Google Play Store sudah ada aplikasi Sahabat Berbagi, pilih Dompet Duafa untuk penyaluran wakaf yang oke banget program-programnya. Ya, gitu ya. Kalau gitu Bang Bobi, thank you very much ya. Sama-sama. Pak. Selalu menyenangkan buat kita ngobrol tentang Dompet Duafa. Siap, Dan alhamdulillah. pasti kita ke depan ngobrol lagi lah. Ya jangan bosan-bosan ya nanti. Dan bosan ya datang. kalau diundang ya. Sip. Siap. Oke. Oke, kalau gitu saya Ari Wibowo. Gue Agus Ismail. Kita ketemu lagi di podcast Sahabat Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus podcast Sahabat Berbagi dan stay tune.